Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Galinango. Saya dari Program Studi Kearsipan dan Informasi Digital dari kelas KID 1 dengan NIM 443241037. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sistem kearsipan sederhana berbasis AI untuk mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi Kearsipan. Jadi yang pertama latar belakang. Banyak lembaga seperti sekolah, kantor, desa, atau organisasi masih belum memiliki sistem pengelolaan arsip yang baik. Dokumen penting sering hanya disimpan di komputer tanpa aturan yang jelas, sehingga sulit ditemukan kembali saat dibutuhkan. Kadang ada file yang ganda, tercampur, atau bahkan hilang dan rusak. Masalah ini muncul karena belum ada sistem yang membantu pengaturan arsip secara terstruktur. Sistem kearsipan sederhana berbasis AI dibuat agar pengelolaan dokumen lebih cepat dan rapi. Teknologi AI bisa membaca isi dokumen lalu memberikan saran kategori atau tag otomatis. Contohnya, jika ada kata izin, sistem akan menandai dokumen itu sebagai dokumen perizinan. Dengan cara ini, pekerjaan arsiparis jauh lebih ringan dan efisien. Lalu, ada definisi sistem. Sistem kearsipan sederhana berbasis AI adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengelolaan dokumen digital secara otomatis. Sistem ini mengombinasikan fungsi penyimpanan digital dan teknologi kecerdasan buatan yang mampu menganalisis isi dari dokumen. Fitur utama sistem meliputi yang pertama, ada penyimpanan dokumen digital, yaitu untuk menyimpan file dalam format PDF maupun Word. Yang kedua, ada klasifikasi otomatis, yaitu AI menebak jenis dokumen berdasarkan isi. Lalu yang ketiga, ada tagging otomatis, yaitu AI memberikan kata kunci tambahan agar pencarian mudah. Lalu yang keempat, ada pencarian sederhana berdasarkan judul, kategori, atau tag. Dan yang kelima, ada akses berdasarkan peran, yaitu sebagai admin, arsiparis, dan pengguna umum memiliki hak akses yang berbeda-beda. Sistem ini bersifat ringan, tidak membutuhkan server besar, dan cocok digunakan di lembaga kecil menengah seperti sekolah, organisasi kecil, dan administrasi desa. Lalu, tujuan pengembangan sistem. Tujuan pengembangan sistem yang pertama ada, yaitu membantu proses penyimpanan dan pencarian arsip menjadi lebih cepat. Yang kedua, mengurangi kesalahan manual dalam pengelompokan dokumen, seperti human error. Yang ketiga, menjamin keamanan arsip dengan sistem login dan pembatasan akses. Yang keempat, meningkatkan efisiensi kerja arsiparis. Dan yang kelima, mendukung digitalisasi arsip berbasis kecerdasan buatan. Next, ada fitur utama, yaitu yang pertama, login dasar. Terdapat dua jenis akun, admin dan arsiparis. Admin mengelola akun dan hak akses, sedangkan arsiparis mengunggah dan memverifikasi arsip. Lalu ada unggah dokumen. Arsiparis dapat mengunggah file PDF, Word, atau hasil scan dengan antarmuka sederhana. Lalu ada klasifikasi otomatis yang dilakukan oleh AI, yaitu AI membaca teks dalam dokumen, lalu mengusulkan kategori seperti surat masuk, surat keluar, laporan, atau izin. Lalu ada tagging otomatis, berdasarkan kata-kata yang sering muncul dalam isi dokumen. Sistem memberi tag tambahan, misalnya kata keuangan akan menghasilkan tag keuangan. Tagging otomatis ini seperti kata kunci, sehingga sistem akan langsung menampilkan kata kunci yang ada pada dokumen.
Lalu ada pencarian arsip, yaitu pengguna dapat mencari arsip berdasarkan judul dan tag. Lalu ada lihat arsip, yaitu arsip yang tersimpan dapat dibuka langsung di layar dan diunduh jika memiliki izin. Lalu di sini ada use case diagram. Use case diagram yang pertama tuh ada admin, aktornya admin. Admin berperan untuk login, kelola user, mengatur siapa saja yang bisa mengakses sistem, dan menjaga keamanan data. Lalu, faktor kedua ada arsiparis, yaitu unggah dan verifikasi arsip. Bertanggung jawab memastikan arsip tersimpan dan diklasifikasikan dengan benar. Yang ketiga ada AI Engineer, yaitu analisis isi dokumen, memberi saran kategori, dan tag otomatis berdasarkan isi dokumen. Yang keempat ada pengguna umum, yaitu pengguna umum terlibat dalam mencari dan melihat arsip, mengakses arsip, hasil kerja dari arsiparis. Aktor yang terlibat ada admin, yang tadi yaitu mengelola akun dan hak akses pengguna, arsiparis, mengunggah dan memverifikasi arsip, pengguna umum, yaitu mencari dan membaca arsip, dan AI, yaitu membantu mengklasifikasikan dan memberi tag otomatis pada dokumen. Lalu hubungan antara aktor, yaitu yang pertama ada admin dan arsiparis. Hubungannya yaitu admin memberi akses agar arsiparis bisa masuk ke sistem dan bekerja sesuai tugasnya. Lalu hubungan yang kedua ada arsiparis dan AI. Arsiparis mengunggah dokumen, lalu AI membaca isi dari dokumen dan memberikan saran kategori serta tag otomatis. Lalu yang ketiga ada arsiparis dengan pengguna umum, yaitu hubungannya adalah arsiparis yang telah arsip yang telah diverifikasi oleh arsiparis akan digunakan oleh pengguna umum untuk mencari dokumen. Lalu yang keempat ada hubungan admin dan AI, yaitu di mana hubungannya adalah admin memastikan sistem dan AI berjalan lancar tanpa error. Next di sini ada activity diagram, yaitu yang pertama pengguna membuka aplikasi dan login. Tampilan awal akan menampilkan halaman login dengan dua kolom isian, yaitu ada username dan password. Di bawah kolom terdapat tombol login dan link kecil, yaitu lupa password apabila pengguna lupa dengan password yang dibuat. Lalu yang kedua, setelah login, arsiparis akan melihat menu utama dan ada beberapa tombol, yaitu seperti dashboard, unggah arsip, daftar arsip, pengaturan akun, dan untuk menambahkan arsip baru. Lalu di sini arsiparis klik tombol unggah arsip, lalu akan muncul halaman form unggah berisi kolom judul dokumen, tombol pilih file untuk mengambil file dari komputer, lalu klik opsional deskripsi singkat, yaitu untuk memberikan deskripsi singkat pada arsip yang akan diunggah, lalu tombol upload. Lalu yang ketiga, yaitu AI membaca isi dokumen dan memberikan hasil kategori serta tag otomatis. Lalu sesudah arsiparis mengunggah, begitu dokumen terunggah, modul AI langsung bekerja tanpa perlu diklik lagi. AI memindai judul dan isi teks dokumen menggunakan algoritma sederhana. Sistem akan menampilkan tampilan sementara bertulisan analisis dokumen sedang berlangsung, mohon tunggu. Jadi menunggu beberapa waktu untuk dapat melihat hasil dari kerja AI tersebut. Lalu hasil dari AI ini yaitu kategori otomatis, contoh surat masuk atau laporan atau izin dan lain-lain. Lalu tag otomatis yaitu berisi kata kunci seperti keuangan, kepegawaian atau laporan tahunan.
sesuai dengan dokumen yang diupload tadi. Lalu yang ketiga, setelah analisis selesai, hasil langsung muncul di layar form ungu dengan 2 kolom baru, yaitu kolom yang pertama yaitu kolom kategori AI yang sudah terisi otomatis. Lalu kolom kedua yaitu kolom tag otomatis AI, yaitu berisi daftar tag hasil deteksi dari dokumen yang diunggah. Lalu yang keempat, arsiparis memeriksa hasil dan memperbaiki jika perlu. Nah, di sini arsiparis hanya perlu memastikan apakah analisis dari AI itu sudah tepat atau belum. Jadi, arsiparis meninjau hasil AI di halaman tersebut. Jika sudah benar, tidak perlu mengubah apapun. Jika hasil salah, arsiparis bisa memperbaikinya secara manual, yaitu mengklik kolom kategori, lalu pilih kategori yang benar dari daftar drop-down, misalnya laporan. Di kolom tag, arsiparis bisa menghapus atau menambahkan kata kunci lain sesuai dengan isi dokumen. Lalu yang kelima, yaitu arsip disimpan ke database lengkap dengan metadata. Setelah tombol simpan arsip diklik, sistem menyimpan dokumen beserta informasi penting atau metadata seperti judul dokumen, nama file, kategori akhir, tag akhir, tanggal unggah, nama pengunggah, yaitu ID user. Lalu file fisik disimpan di directory server, misalnya di upload arsip. Lalu metadata masuk ke tabel arsip dalam database. Sistem menampilkan pesan sukses, lalu arsip berhasil disimpan ke sistem terima kasih, seperti itu. Lalu yang keenam ada pengguna mencari arsip berdasarkan kata kunci. Pengguna, baik arsiparis maupun user umum, dapat menggunakan menu cari arsip. Tampilan halaman pencarian menampilkan kolom teks. Masukkan kata kunci sesuai arsip yang akan dicari. Lalu klik tombol cari. Lalu filter opsional seperti kategori dan tanggal. Langkah pengguna yang pertama mengetik kata kunci, misalnya laporan keuangan. Lalu klik tombol cari. Sistem melakukan pencarian di database berdasarkan judul, kategori, atau tag hasil tampilan dalam bentuk daftar seperti judul dokumen, kategori, tanggal unggah, dan tanggal lihat arsip. Lalu yang ketujuh ada arsip ditampilkan untuk dibaca atau diunduh. Ketika pengguna klik tombol lihat arsip, sistem akan membuka jendela pratinjau. Jika file PDF, ditampilkan langsung di layar dengan opsi download. Jika file berupa format Word, sistem menyediakan link unduh. Jika pengguna memiliki hak akses penuh, misalnya arsiparis atau admin, ada tombol tambahan, yaitu edit, metadata, dan hapus arsip. Jika hanya pengguna umum, hanya bisa membaca atau mengunduh tanpa bisa mengubah isi. Lalu, yang ke-8 adalah proses selesai setelah arsip ditemukan. Setelah arsip dibuka atau diunduh, sistem mencatat aktivitas ke log, yaitu riwayat pengguna selama merubah arsip. Lalu, pengguna dapat keluar dari aplikasi dengan klik tombol logout di pojok kanan atas. Sistem akan menampilkan pesan, Anda telah keluar dari sistem, terima kasih sudah menggunakan aplikasi kearsipan AI. Lalu next. Lalu ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Jadi di ERD ini tuh menggambarkan hubungan antara data atau entitas dalam sistem. Diagram ini membantu memahami bagaimana data seperti pengguna, arsip, dan AI saling berhubungan. Jadi di sini di ERD ini tuh ada entitas dan entitas itu memiliki atribut-atributnya. Jadi pada sistem ini ada entitas pertama yaitu user.
User memiliki atribut seperti ID user, yaitu kode unik tiap pengguna, yang setiap penggunanya tuh berbeda-beda. ID user ini tuh bisa menjadi primary key. Lalu ada nama lengkap dari user, ada username dan password, yaitu data untuk login. Lalu ada role, yaitu peran pengguna. Apakah user ini tuh admin, arsiparis, atau pengguna biasa. Lalu yang kedua ada arsip. Entitas arsip ini memiliki atribut, yaitu ID arsip, yaitu kode arsip. ID arsip ini bisa menjadi primary key. Lalu yang kedua ada judul atau nama dokumen, lalu tanggal upload, yaitu waktu arsip diunggah, lalu kategori, yaitu jenis dokumen, lalu tag hasil analisis AI, lalu nama file atau lokasi penyimpanan, dan ID user atau pengguna yang mengunggah arsip tersebut pada sistem. Lalu entitas yang ketiga ada kategori. Kategori ini memiliki atribut, yaitu ID kategori, kode dari kategori, masing-masing kategori yang berbeda-beda. ID kategori ini bisa menjadi primary key. Lalu nama kategori, yaitu nama jenis dokumen. Lalu ada deskripsi, yaitu penjelasan singkat dari kategori tersebut. Lalu ada entitas AI yang memiliki atribut, ada ID AI, yaitu kode analisis. Lalu ada hasil analisis, yaitu hasil pembacaan isi dokumen. Lalu ada rekomendasi tag, yaitu saran tag otomatis. Lalu ada ID arsip, yaitu arsip yang dianalisis. Next. Lalu ini ada relasi antar entitas. Yang pertama, relasi antar entitas user dan arsip. Relasi ini yaitu one to many, yaitu satu pengguna bisa mengunggah banyak arsip, tapi satu arsip hanya punya satu pengunggah. Jadi seperti itu, one to many. Lalu ada relasi antara entitas arsip dan kategori, di mana terjadi relasi many to one, di mana banyak arsip bisa termasuk dalam satu kategori. Contohnya, banyak dokumen masuk ke kategori surat masuk. Lalu juga ada relasi antara entitas, yaitu arsip dan AI, di mana relasi yang terjadi itu one to one, yaitu setiap arsip dianalisis oleh satu AI, dan hasil analisis AI khusus untuk dokumen tersebut atau hanya untuk satu arsip tersebut. Next ada sequence diagram, yaitu skenario. Di sini menjelaskan skenario unggah dan analisis arsip. Jadi yang pertama, arsiparis login ke sistem, lalu arsiparis memilih file untuk diunggah. Yang ketiga, arsiparis mengirim data ke AI. Yang keempat, AI membaca isi dokumen dan mengirim hasil analisis ke sistem. Yang kelima, arsiparis memeriksa hasil lalu menyimpan ke database. Dan yang keenam, sistem memberi konfirmasi bahwa arsip berhasil disimpan. Lalu kesimpulan pada sistem perencanaan kearsipan sederhana berbasis AI ini, yaitu sistem kearsipan berbasis AI membantu pekerjaan arsiparis menjadi lebih cepat dan efisien melalui otomatisasi berbagai proses pengelolaan arsip. Dengan teknologi ini, proses klasifikasi dan pemberian tag dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem, sehingga mengurangi beban kerja manual dan meminimalkan kesalahan manusia atau human error. Selain itu, pengguna umum juga dapat dengan mudah mencari arsip berdasarkan kata kunci yang relevan, menjadikan akses informasi lebih cepat dan praktis.
Lalu struktur data sistem dirancang dengan rapi menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD agar penyimpanan arsip tidak tumpang tindih dan tetap terorganisir dengan baik. Dengan keunggulan tersebut, sistem ini menjadikan solusi sederhana namun efektif untuk mendukung digitalisasi arsip di berbagai lembaga. Sehingga sekian presentasi dari saya. Terima kasih.